Shalom, salam sejahtera menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawardano, NPM 2013051052. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem pendidikan dan sistem pendidikan nasional kelompok 11. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia hidupnya mampu mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah UUD 1945 dan operasional ialah landasan ketetapan MPR tentang GBHN dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah. Pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan mengatur membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Berikut ini dikemukakan ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 3. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1973. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1983. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR 1988. Dan yang keenam, Bab 2 Pasal 4 UU RI nomor 2 tahun 1989. Poin yang kelima, unsur pokok dan asas pelaksanaan pendidikan nasional. Unsur pokok. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan pengamalan Pancasila. Dan pengamalan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Pelaksanaan azas-azas. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas pelaksanaan seperti berikut. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, asas pendidikan hidup. Yang ketiga, asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedelapan, asas manfaat, adil, dan merata
yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku-suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Yang kesembilan, asas ing ngarso sung tuludo ing matio mangunkarso dan tutwuri handayani. Yang kesepuluh, asas mobilitas, efisiensi dan hak yang memungkinkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Yang ke-11, asas kepastian hukum. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi mengenai sistem pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.